Berikut ini alur simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. KPPS mengikuti BIMTEK. KPPS menerima logistik di luar kotak suara antara lain formulir C pemberitahuan untuk disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan. November 2024 bersama membangun tegak kita tercinta walau beda tetap rukun berdaulat. Ayo semua gunakan hak pilih kita. Kita pilih pemimpin berkualitas. Kancah batin ajak padangan tiklalen. Suara kita untuk Kabupaten Tegal. Ayo nyoblos, ayo pada nyoblos, nyoblos. Ayo nyoblos, pada nyoblos. Ajak kelalen, nyoblos maning. 27 November 2024 bersama membangun tegak kita tercinta walau beda tetap rukun berdaulat. Ayo semua gunakan hak pilih kita. Kita pilih pemimpin berkualitas. Kancah batin ajak padangan tiklalen. Suara kita untuk Kabupaten Tegal. Ajak kalian pada nyoblos TPS. Dari kita untuk Kabupaten Tegal. KPPS mengumumkan hari tanggal pemungutan suara melalui media umum seperti di masjid atau tempat lainnya yang dapat didengar atau disimak masyarakat. KPPS melaporkan formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi atau paling lambat H-1 pukul 17.00 waktu setempat. KPPS menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS paling lambat H-1 dengan ukuran minimal 8 x 10 meter sesuai denah berikut. Tahap pelaksanaan. KPPS datang sebelum pukul 07.00 untuk melakukan checking akhir persiapan pemungutan suara. KPPS mengambil sumpah anggota KPPS dan anggota ketertiban. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh perlengkapan dari kotak suara dan menunjukkan kepada saksi dan pengawas yang berada di TPS. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara seluruh jenis pemilihan dan mengumumkannya. KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi dan pengawas. KPPS 4 mempersilahkan pemilih memasuki TPS dengan memberikan C pemberitahuan dan menunjukkan KTPL atau biodata pemilih serta jari pemilih. Setelah diverifikasi oleh KPPS 5, pemilih dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk sesuai antrian dan mendahulukan pemilih berkebutuhan khusus, orang tua atau ibu hamil untuk melakukan pemberian suara. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih. Ketua KPPS menyampaikan kepada pemilih untuk memeriksa surat suara sebelum dibawa ke bilik suara. Pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pemberian suara dengan cara mencoblos dengan alat yang disediakan atau surat suara dibuka dan dicoblos. Setelah selesai memberikan suara, pemilih melipat kembali surat suara dan keluar dari bilik. Selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis pemilihan. Pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda sudah memberikan suara.
pemilih keluar dari TPS. Rapat pemungutan suara ditutup. Rapat penghitungan suara dimulai. Rapat penghitungan suara disaksikan oleh saksi dan pengawas serta dapat disaksikan oleh masyarakat dan pemantau di luar tempat penghitungan suara. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara serta memperlihatkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suara telah kosong. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang telah dikeluarkan. Ketua KPPS membuka surat suara dan meneliti hasil surat suara. Ketua KPPS membacakan hasil penelitian surat suara dengan suara yang terdengar jelas atau sah atau tidak sah. Anggota KPPS 2 mencatat hasil pembacaan Ketua KPPS ke dalam C, hasil KWK. Anggota KPPS 3 membantu KPPS 2 untuk membuka halaman C, hasil KWK. KPPS 4 membuka surat suara yang akan dibacakan oleh Ketua KPPS dan melipat kembali surat suara yang sudah dibacakan oleh KPPS. KPPS 5 mengumpulkan surat suara yang telah dilipat dan mengelompokkan surat suara sah dan tidak sah dan mengikat surat suara sejumlah tertentu. Rapat penghitungan suara selesai dan berita acara dan sertifikat hasil diisi dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi. KPPS menyalin hasil perolehan suara dalam C, hasil KWK ke dalam C, hasil salinan KWK. KPPS menggandakan C, hasil salinan sejumlah pengawas dan saksi. KPPS dan saksi menandatangani C, hasil salinan KWK yang telah digandakan. C. Hasil salinan KWK yang telah ditandatangani diberikan kepada saksi dan pengawas. KPPS mengumumkan hasil penghitungan di TPS di tempat umum. Setelah selesai perhitungan suara, surat suara dimasukkan ke dalam amplop atau sampul sesuai dengan jenisnya, antara lain 1. Surat suara sah ke dalam sampul kubus. 2. Surat suara yang tidak digunakan ke dalam sampul kubus. 3. Surat suara tidak sah ke dalam sampul biasa. Empat, surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam sampul biasa. 5. Menggulung formulir C hasil KWK di TPS, dimasukkan ke dalam selongsong plastik kemudian dililitkan sampul formulir C hasil. Kita pilih bupati dan wakilnya. Pilgub Tegal lancar, aman dan gembira. Ajak ke Lale, nyoblos mandi. 27 November 2024 bersama membangun Tegal kita tercinta.
6. Memasukkan formulir C hasil salinan ke dalam sampul biasa. 7. Memasukkan formulir C kejadian khusus dan keberatan saksi KWK ke dalam sampul. Untuk Kabupaten Tegal, ayo nyoblos, ayo pada nyoblos, nyoblos, ayo nyoblos, pada nyoblos, ajak kelalen nyoblos. 8. Memasukkan formulir A surat pindah pemilih, daftar hadir pemilih, dan daftar pemilih ke dalam sampul biasa. Walau beda tetap rukun berdaulat. Ayo semua gunakan hak pilih kita. Kita pilih pemimpin berkualitas. Ranca batin ajak padangan tiklalen. 9. Memasukkan formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi beserta berita acara pemberitahuan yang tidak terdistribusi ke dalam sampul biasa. 10. Memasukkan formulir C pendamping atau formulir C pemberitahuan dan tanda terima. Ayo warga Kabupaten Tegal, ayo coblos gunakan hak pilih kita. Kita pilih bupati dan wakilnya. Pilgub Tegal lancar, aman dan gembira. Setelah semua sudah dipersiapkan, berikut ini item yang dimasukkan kembali ke kotak suara setelah perhitungan antara lain. 1. Model C KWK Gubernur. 2. Model C hasil KWK salinan gubernur sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock. 3. Model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 4. Model A Kapko daftar pemilih. 5. Model A daftar pemilih. 6. Model A Kapko daftar pemilih pindahan. 7. Model A surat pindah pemilih. 8. Daftar hadir pemilih yang terdiri atas. 9. Model C pemberitahuan KWK yang terdistribusi ke pemilih. 10. Model C pendamping KWK. 11. Tanda terima. 12. Surat suara yang digunakan. 13. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. 14. Surat suara rusak atau keliru coblos. Pilih pemimpin berkualitas. Ranca batin ajak padangan tiklalen. Suara kita untuk Kabupaten Tegal. Ajak kalian pada nyoblos di TPS. Dari kita untuk Kabupaten Tegal. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, berikut ini item yang dimasukkan ke dalam kotak suara antara lain. 1. Model C hasil KWK bupati. 2. Model C hasil salinan bupati 2 rangkap. 1 rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock. 3. Model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. 4. Alat kelengkapan lainnya. 5. Surat suara yang digunakan. 6. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. 7. Surat suara rusak atau keliru coblos. Pilih kita pilih pemimpin berkualitas. Ranca batin ajak padangan tiklalen. Suara kita untuk Kabupaten Tegal. Ayo nyoblos, ayo pada nyoblos, nyoblos. Ayo nyoblos, pada nyoblos. Ajak kelalen nyoblos maning. 27 November 2024. Bersama membangun Tegal kita tercinta. Walau beda tetap rukun berdaulat. Ayo semua. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Sirekap Mobile 2024. Dalam video ini, kami akan memandu Anda sebagai petugas KPPS melalui langkah-langkah penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses pemilihan, sehingga Anda dapat menjalankan tugas dengan lancar dan efisien.
Pertama, pastikan Anda telah mengunduh dan menginstal aplikasi Sirekap di ponsel Anda. Master aplikasi Sirekap dapat diperoleh melalui tautan yang dikirim oleh KPU Kabupaten Kota atau file APK yang dibagikan via WhatsApp. Alternatifnya, Anda juga bisa mendapatkannya langsung dari Google Play Store. Pastikan untuk menginstal versi terbaru aplikasi ini yang telah disediakan oleh KPU RI. Setelah instalasi selesai, Anda akan melihat ikon aplikasi Sirekap di layar ponsel Anda. Setelah itu, setelah admin Sirekap di tingkat kabupaten kota mendaftarkan Anda sebagai pengguna, Anda akan menerima pesan WhatsApp dari KPU RI berisi tautan aktivasi. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun Anda. Kemudian, Anda akan menerima pesan lain yang berisi username dan password yang akan Anda gunakan untuk login ke aplikasi. Saat Anda login, pilih menu masuk dan masukkan username serta password yang telah Anda terima. Setelah berhasil login, Anda akan diminta untuk membuat password baru yang mudah diingat, namun tetap harus mengandung kombinasi huruf kapital, angka, atau karakter unik agar lebih aman. Setelah password baru dibuat, Anda akan diminta login kembali menggunakan password tersebut. Kemudian pilih profil sesuai petunjuk dari KPU RI. Selanjutnya, cek menu status pekerjaan untuk mengetahui apa saja yang harus Anda lakukan dalam aplikasi. Di sini Anda akan melihat status pekerjaan yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati, serta administrasi di TPS. Tahapan penting berikutnya adalah mengambil gambar C hasil. Pilih ikon kamera di pojok kanan bawah layar, lalu arahkan kamera ke lembar C hasil. Pastikan seluruh penanda atau marker berwarna hijau tertangkap dalam gambar. Sebagai catatan, agar hasil gambar lebih jelas, pastikan lembaran C hasil ditempelkan di tempat yang datar dan memiliki pencahayaan yang cukup. Setelah gambar diambil, periksa hasil pembacaan gambar otomatis dengan memilih Lihat Detail Pemilihan dan pilih Detail. Jika ada angka yang salah, lakukan koreksi. Angka yang dikoreksi akan berubah warna. Merah untuk angka yang salah, dan kuning untuk angka yang sudah benar. Setelah selesai melakukan koreksi, simpan data tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengelola PPS, saksi, dan panwas. Pilih logo tambah plus di pojok kanan bawah, lalu isi formulir yang sesuai. Untuk saksi, Anda akan diminta memilih jenis pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Lalu klik daftar. Untuk panwas dan PPS, setelah formulir terisi, langsung klik daftar. Selanjutnya, Anda perlu mengisi data waktu penghitungan suara. Pilih menu waktu penghitungan suara, isi kolom waktu yang diminta, lalu klik submit. Setelah itu, kelola daftar hadir dengan membuka halaman utama dan memilih kelola daftar hadir. Tambahkan foto seluruh lembaran daftar hadir, periksa dan kunci daftar tersebut setelah verifikasi selesai. Jangan lupa juga untuk mengelola tanda terima saksi dan kejadian khusus dengan memilih menu tanda terima dan kelola kejadian khusus. Foto seluruh dokumen dengan jelas, periksa, kunci, dan unggah ke server. Setelah semua tahapan selesai, cek kembali status pekerjaan di halaman utama. Jika semua status sudah berwarna hijau, artinya Anda telah menyelesaikan seluruh tugas. Terakhir, klik kunci dan buat dokumen, lalu unggah berkas dalam format PDF. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini dan semoga panduan ini membantu Anda dalam menggunakan aplikasi Sirekap Mobile 2024 dengan lebih mudah. Tetap semangat, tugas Anda sangat penting bagi keberhasilan pemilu. Lakukan dengan penuh dedikasi dan keyakinan karena kontribusi Anda membuat perbedaan nyata. Selamat bekerja!